Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang Bang, gimana sih Bang pencairan BPJS tanpa paklaring? Atau pertanyaan tanpa paklaring BPJS itu bisa atau enggak? Kayak gitu kan. Nah, makanya kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat ngedatengin salah satu kantor BPJS cabang Depok dan menanyakan, pertama sih yang saya tanyakan itu adalah bisa nggak sih untuk pencairan offline ini masih bisa atau enggak gitu. Tapi ternyata untuk di cabang yang di Depok itu sudah tidak bisa pencairan secara manual, jadi pencairannya semuanya harus melalui online. Namun ada satu poin yang menurut saya ini adalah salah satu jawaban ya dari beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu adalah bagaimana sih caranya jika paklaring kita itu hilang atau kantornya itu tutup atau juga mungkin ya kita keluar dari perusahaan itu tanpa izin atau apa kayak gitu, atau ada juga bahkan yang ketika dia sudah keluar pas mau minta paklaringnya lagi itu ada oknum yang meminta imbalan gitu. Nah, setelah saya kesana, saya ngobrol sama security-nya di sana, ternyata ada dokumen dari BPJS-nya, itu dokumen resmi ya dari BPJS terkait pengganti paklaring. Jadi ini bisa jadi jawaban kalau menurut saya. Nah, inilah dia dokumennya teman-teman ya. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Nah, ini nanti saya lampirin ya, saya bacain ya teman-teman ya. Ini isinya itu adalah surat lampiran nomor B garis miring garis miring 04 2021. Nah, ini isinya surat pernyataan. Saya bacain ya. Ini jadi diisi lengkap aja semuanya teman-teman, diisi semuanya. Nanti kayak nama, itu kan nama lengkap teman-teman yang sesuai sama KTP ya, jangan disingkat. Pokoknya nama lengkap lah, tempat, tanggal lahir, alamat juga kalau bisa sesuai KTP aja udah. Ya, kalau misalnya teman-teman, Bang KTP saya udah nggak di alamat saya udah nggak di situ, tapi KTP-nya masih alamat situ, udahlah bikin aja di situ teman-teman ya, biar nggak ribet. Kemudian nomor telepon, nah ini nomor telepon yang bisa dihubungin. Nah, ini nomor referensinya dikosongin aja nggak apa-apa, nomor referensinya dikosongin, kata orang BPJS bisa dikosongin. Nah, ini dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar pernah bekerja di, ada nomor, kemudian ada nama perusahaannya, dicantumin nomornya ya, ditulis aja nomor 1, nama perusahaannya dibikin PT apa atau CV apa atau toko apa kayak gitu-gitu ya. Kalau bisa sih disesuaikan sama itu dari PT mana tuh kita, karena kadang ada nama perusahaan tapi beda nama PT-nya kan gitu ya, kayak gitu. Pokoknya disesuaikan aja sama data yang kita dapetin dari BPJS Ketenagakerjaannya. Kemudian bulan atau tak bulan sama tahun masuk ya, ini disesuaikan sama bulan tahun keluar. Nah, ini juga penting nih, bulan tahun masuk sama bulan tahun keluar. Ingat ya, saya udah bikin videonya, itu bulan tahun masuknya itu harus sesuai dengan bulan teman-teman itu didaftarin sama perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bukan bulan tahun masuknya teman-teman di perusahaan gitu, karena rata-rata kan gini teman-teman, ketika kita baru masuk ke perusahaan itu nggak semua perusahaan langsung mendaftarkan kita ke kantor BPJS gitu, mendaftarkan kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu kan. Kadang ada masa trainingnya dulu gitu, kayak 3 bulan lah atau berapa bulan gitu ya. Kalau yang memang sudah langsung jadi anggota ke Ketenagakerjaan jam sostek sih ya nggak apa-apa gitu. Cuman rata-rata itu dia tanggal masuknya kita di perusahaan sama tanggal terdaftarnya itu beda. Cara ngeceknya di mana? Cara ngeceknya ya udah di kartunya aja, teman-teman lihat di kartu jam sosteknya, di kartu BPJS Ketenagakerjaannya, di situ ada tanggal bergabung teman-teman jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja kalau saran saya itu, karena saya pernah gagal pencairan jam sostek saat saya mengikuti tahun bergabungnya saya di perusahaan itu. Jadi tahun bergabungnya saya itu kan tahun 2007 dan saya baru didaftarkan oleh BPJS oleh perusahaan di BPJS itu tahun 2011. Nah, itu paklaringnya ya, saya pikir kan namanya paklaring gitu kan harus sesuai dong, tanggal masuknya kapan, bulan masuknya kapan. Ya itu yang saya cantumin, tapi ternyata itu jadi masalah dan nggak bisa cair.
Dan alhamdulillah setelah saya minta tolong ke kantor lama saya itu minta dirubah tanggal masuknya saya di perusahaan, itu saya minta tolong untuk disamakan pada saat si kantor itu mendaftarkan saya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Akhirnya saya dibikin di Paklaring itu, saya dibikin tahun 2011 baru bergabung. Padahal saya bergabung dari 2007, 4 tahun teman-teman nggak pakai BPJS. Itulah. Nah, tahun keluarnya juga harus disamakan. Tahun keluarnya juga teman-teman bisa dapat infonya itu dari aplikasi BPJS TKU, juga bisa kok dilihat iuran terakhirnya itu dibayarkan kapan. Udah ditulis aja di situ. Nggak usah, Bang, saya terakhir dibayarin di aplikasi bulan Januari gitu, tapi saya masih kerja bulan Januari, saya baru keluar bulan Februari. Udah, nggak usah, ikutin aja yang di BPJS karena ribet teman-teman, bener deh. Kita, maksud saya tuh gini loh, biar proses teman-teman tuh gampang, dipermudah, ya udahlah ikutin aja karena emang ini duit kita sebetulnya, tapi ya begitulah. Kemudian ini ada informasi lagi, tidak ada surat berhenti bekerja karena, ya udah dicantumin aja. Kalau teman-teman bisa cantumkan apa adanya, ya cantumkan apa adanya. Misalnya perusahaan sudah bangkrut, apa ya bahasa enaknya gitu ya, sudah bangkrut, sudah tutup gitu ya, perusahaan sudah tutup. Atau kartu Paklaring hilang. Kalau Paklaring hilang itu biasanya minta dilampirkan juga ininya, apa namanya tuh, surat kehilangan dari kepolisian. Saran saya ya udah dibikin aja, perusahaannya tutup. Insya Allah nggak dicek sih sama BPJS. Karena gini teman-teman, kadang nggak semua BPJS itu sama cara mereka untuk menyelesaikan satu permasalahan, itu kadang beda-beda teman-teman. Ada yang enak, bahasanya enak, cara penyampaiannya enak. Ada yang maaf ya, ada yang kesannya tuh sedikit jutek lah gitu ya, saya ngomong aja dia sedikit jutek gitu. Padahal bahkan ada teman-teman yang komen, wah ngambil duit sendiri aja susah gitu ya. Memang kayak gitu kenyataannya. Makanya ya udahlah, kita ngalah aja dulu, yang penting duit bisa cair. Oke, jadi tidak ada surat berhenti kerja karenanya apa, ditulis aja. Kalau saran saya adalah perusahaan sudah tutup, udah kayak gitu. Mudah-mudahan sih dia nggak ngecek ya, insya Allah sih. Saya, karena saya ada dua referensi, yang ngasih dua referensi surat ini ke teman saya, satu ke teman, satu ke adik. Alhamdulillah bisa cair. Padahal waktu itu yang satu bisa dibilang kagak ngomong-ngomong lah, nggak bilang-bilang ke perusahaan kalau mau keluar, jadi dia ngabur ngilang begitu aja. Tapi alhamdulillah bisa cair. Udah, kemudian ini ada demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari diketahui pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum dan bersedia mengembalikan apa yang bukan menjadi hak saya. Orang hak kita ya. Ya udah ikutin aja. Tanda tangan, nah sama materai 10.000 ya teman-teman, jangan lupa ya. Sebelum tanda tangan dikasih materai 10.000. Formnya dari BPJS Ketenagakerjaan, ini formnya sih sebetulnya bisa dibilang biasa aja teman-teman ya. Formnya sih biasa aja begini, cuman lumayan lah ada gambaran lah gitu kira-kira draftnya seperti apa. Kalau teman-teman mau ketik sendiri ya silakan, mau dibuat sendiri, yang jago main komputer ya bisa lah dibuat sendiri kayak gini sih, simple sih harusnya. Nanti atau kalau teman-teman yang mau gampang, saya kasih nanti linknya di deskripsi ya. Pokoknya saya kasih link, kalau saya bisa ngasih link yang teman-teman bisa langsung download ya silakan. Tapi kalau teman-teman saya linknya itu mengarahkan ke Instagram, nanti saya kasih ke Instagram. Soalnya mohon maaf, gaptek. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat teman-teman yang kesulitan ya terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan, yang Paklaringnya itu udah hilang, atau kantornya itu udah tutup, atau kitanya yang keluar nggak bilang-bilang kayak gitu. Karena saya lihat banyak banget, saya bergabung di grup BPJS Ketenagakerjaan Facebook ya, itu banyak banget yang nanya gimana cara pencairannya kayak gitu. Dan saran saya sih teman-teman, hindari lah ya. Ya saya bukan mau mutusin rezeki orang ya, saya lihat juga ada beberapa tuh yang menyediakan jasa untuk membantu pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau menurut saya pribadi sih agak gimana ya, agak riskan gitu, nggak tahu itu cara kerjanya mereka gimana gitu, karena setahu saya verifikasinya tuh betul-betul harus kita sendiri yang datang. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini seputar dengan dunia BPJS Ketenagakerjaan. Nanti di lain waktu saya akan coba datang ke beberapa lokasi BPJS Ketenagakerjaan ya, ke beberapa kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mengkonfirmasi lagi apakah bisa untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara manual gitu teman-teman. Baik, terima
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mohon supportnya. Ya kalau bisa di subscribe, di like, di share videonya buat teman-teman yang mungkin sedang mencari solusi atas hilangnya BPJS Paklarim ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.